Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagitarius, kali ini yuk kita lihat akan seperti apa kisah asmaranya kamu dengan si dia untuk di tahun 2026 nanti. Apakah hubungan ini akan lanjut ataukah akan putus ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Kita akan awali dari melihat bagaimana secara garis besarnya ya hubungannya kamu dengan si dia di tahun 2025 ini. Ini dia rekapnya ya, rekap singkatnya. Oke, di situ berikut ada di sana dan kemudian ada di sana. Kemudian ini berikutnya di sini. Kemudian ada di sini. Kemudian ada ini dan berikutnya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau Mari lihat untuk di tahun 2025 ini sebenarnya memang hubungan kalian sudah mulai merenggang ya. Nah, padahal tadinya tentu ya kedua belah pihak di sini tuh lebih kayak cenderung sudah banyaklah menghayalkan tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Jadi katakan untuk ceritanya kondisi apakah kalian memang sudah berpisah saat ini ya, ataukah kalian semakin lama semakin merenggang, semakin berjarak satu sama lain gitu. Sebenarnya ini bukanlah menjadi tujuan kalian berdua. Gitu ya. Jadi awalnya ini tuh ya mau sama-sama serius, mau sama-sama sungguh-sungguh gitu loh. Tetapi ya ternyata menjalani relationship ini tuh tidak semudah yang diharapkan gitu ya. Dan mungkin juga bisa kesulitan antara kamu dengan dia ya sedang diuji, dan dengan pengujian itu bisa kelihatan kalian gagal gitu ya. Nah, jadi bisa juga seperti ini. Bukan kalian gagal, hanya saja kalian kemudian jadi memahami gitu loh, bahwa relationship ini tuh bukanlah menjadi satu tujuan akhir dari cerita cintanya kamu dan juga dari cerita cintanya dia gitu loh ya. Jadi ya ternyata ini tuh hanya menjadi salah satu kisah gitu loh, bukan menjadi penutup dari perjalanan pencaharian soulmate ya, pencaharian partner yang tepat gitu loh ya. Nah, ternyata ini masih berkelanjutan lagi gitu loh. Dan ini tuh terutama sebab karena kamu ya Sagittarius. Jadi tahun 2025 ini ternyata adalah tahun kamu yang kemudian memilih untuk aku angkat tangan, aku menyerah, aku mundur gitu. Jadi kalau Mari lihat gagasan kamulah yang kemudian mempengaruhi situasinya kalian seperti saat sekarang ini. Si dianya hanya terikut-ikut, si dianya hanya terdampak gitu lah. Jadi kamu yang katakan misalnya menggugat dia cerai ya, kamu yang bilang kita break dulu misalnya, kamu yang bilang kita pisah saja gitu. Kamu yang duluan menjauhkan dirinya kamu daripada si dia. Ya, kalaupun kamu tidak ngomong tentang cerita perpisahan, tapi dari sikap lakunya kamu yang duluan gitu ya, mulai cuek, acuh, abai kepada dia. Mulai kamu memfokuskan dirinya kamu kepada hal yang lain gitu ya, sehingga terabaikanlah relationship bersama dengan si dia. Mari lihat ini bukan kayak tiba-tiba ya, bosen sama dia, nggak cocok sudah dengan dia. Maret bukan karena seperti itu modelnya gitu loh. Jadi ini tuh hasil dari akumulasi ya, akumulasi bagaimana kamu sepanjang relationship kalian merasakan tentang hubungan ini, memikirkan tentang hubungan ini gitu loh. Jadi nggak yang main kayak anak-anak yang ceritanya lompat nggak mau lagi gitu, enggak
Itu loh. Ini hasil dari kalau melihat pemikiran yang matang. Gitu loh. Entah karena tiba-tiba kamu merasa bahwa kayaknya aku belum cocok juga ya untuk mengakhiri hubungan ya. Rasa-rasanya karakter dia gitu ya. Karakternya dia bagus sih, baik sih, tapi aku butuh lebih gitu. Atau kemudian kamu bisa kayak menilai bahwa waduh repot kalau dengan dia. Sepanjang hubungan kamu misalnya ya, kamu yang lebih banyak investasinya dalam relationship ini. Jadi ada take and give yang tidak berimbang gitu. Beberapa kamu bisa aja menduga bahwa apakah dia sedang memanfaatkan kamu gitu. Atau bahkan kamu bisa aja kemudian sadar, waduh ternyata aku ya yang memaksakan diri dalam hubungan ini gitu lah. Ya, aku yang memaksakan diri, aku lihat gelagat-gelagatnya dia sudah kayak nunjukin ya bahwa ada di sana berkurang keseriusannya dia gitu. Nah di sana ya. Jadi kayak banyak hal yang kemudian telah kamu pertimbangkan sehingga kamunya memilih untuk enough dengan si seseorang ini. Aku harus berubah gitu. Jadi kayak caranya kamu memperlakukan dia di tahun 2025 ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya gitu loh, tahun-tahun sebelumnya gitu, atau beberapa bulan sebelumnya gitu ya di sana. Jadi ini berbeda sekali. Jadi kayak semacam kamu menganggap bahwa ya ini sih nggak mestilah memaksakan diri. Nggak mesti juga ada pembuktian diri di sana. Gitu ya, membuktikan diri bahwa kamu adalah tipe yang setia, kamu adalah tipe yang tangguh untuk mempertahankan hubungan, mau itu baik kayak hubungannya, mau itu tuh buruk kayak gitu ya. Marlet, kamu nggak butuh validasi apapun dari si dia atau dari siapapun itu. Di saat ini tuh ya, kamu sudah kayak memikirkan dengan hal yang bagaimana itu ya bisa mendamaikan hidupnya kamu, menenangkan jiwa raganya kamu, gitu. Mencari yang paling tepat, ya, daripada kemudian menyesal suatu saat nanti telah menghabiskan banyak energi, ya, baik itu tenaga kah, waktu kah, uang kah, seperti itu ya. Nah di sana. Jadi kemudian kamu nggak mau hidupnya kamu ini tuh ya kamu jalani dengan kesia-siaan ya melakoni relationship dengan si dia. Nah jadi melihat sikapnya kamu yang demikian, kalau mari katakan si ini tuh belak-belakan ya, tegas gitu kelihatan, walaupun ketegasannya bukan dalam bentuk kayak kamu ngomong sesuatu gitu ya kepada si dia, bilang mau putus kah, mau cerai kah, mau selesai gitu ya, tapi dari tindakannya kamu gitu. Nah jadi ketika dia melihat kamu bertindak demikian, mari nampak ya dia juga kayak nggak ada pilihan lain ya di sana selain hanya ngikutin bagaimananya kamu gitu loh. Dan jadi mari lihat, kalaupun kalian belum pisah di 2025 ini, tapi ini tuh kayak bukan sebuah relationship yang tanda petik ya, tanda petik normal, wajar gitu loh. Jadi kayak banyak diem-diemnya, nggak ada lagi cerita ngapelnya ya. Bisa aja beberapa kemudian ya gimana tuh kalau gambaran bukan hubungan yang tanda petik normal gitu ya. Jadi hanya bisa semacam ya megang status aja gitu, tapi interaksinya secara intern kamu dengan si dia ya sudah sangat berkurang sekali atau bahkan telah tidak ada gitu loh ya di sana. Karena di sini tuh mari lihat, terpaksa dianya itu tuh awalnya ya, walaupun tadinya dia nggak mau kok kondisi keadaannya seperti ini, tapi mari lihat dia jadinya bisa beradaptasi. Ya sudahlah, kalau kamu udah cuekin aku, ya sudahlah kalau memang keinginannya kamu untuk pisah sama aku gitu.
Karena pada akhirnya mari lihat ya, kondisi keadaan seperti ini, diam-diam ini tuh kayak melegakan kalian berdua ternyata. Jadi walaupun terjadi perubahan yang seolah-olah ini kelihatan sebuah kemunduran ya, kemunduran dalam relationship. Tapi mari lihat di sini tuh semacam kayak bukan beban lagi ya, terasa di tahun 2025 ini atau di penghujung akhir 2025 ini. Tidak jadi beban lagi. Situasi seperti ini kayak sudah bisa diterima. Kalian udah mulai beradaptasi gitu loh. Ya. Sudah mulai tenang batin ini. Malah bisa kelihatan jadi kayak mantap gitu loh. Udah jadi rasanya mantap, tidak lagi untuk bersama. Dengan cara seperti bagaimana kalian biasanya. Kayak gitu loh. Jadi perubahan dalam relationship ini mari nampak tidak kalian tolak. Justru di sini sudah ada penerimaan ya, dengan hati yang lapang gitu. Dengan pikiran yang clear, jernih seperti itu loh. Jadi gak laku di sini tuh kayak ceritanya nangis-nangis lah gitu ya, galau gitu. Tidak ada. Jadi walaupun kalian udah jarang berjumpa, jarang komunikasi gitu ya, ya udah sudah seperti kayak hal yang biasa. Justru ini adalah sebuah kenormalan baru bagi kalian yang tadinya dekat, akrab, mesra, romantis gitu ya, selalu berdua bersama kemana-mana misalnya seperti itu ya. Nah kemudian sudah tidak lagi seperti demikian. Ya udah damai saja mari lihat ya, terutama untuk di penghujung tahun 2025 ini gitu ya. Nah di sana kemudian kita akan lihat nih bagaimana kisahnya untuk di tahun 2026 ya. Apakah memang akhirnya blast pisah ya atau bagaimana, kita lihat. Oke, baik di sana dan kemudian ada di sana. Kemudian ini berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, kemudian ini di sini dan di sini. Oke. Nah, jadi begini. Kalaupun ada yang mau blast untuk pisah, mari lihat itu tuh ya energinya ada di kamu. Gitu loh. Ya, ada di kamu. Nah, jadi kalau kamu belum ngomong tentang perceraian kepada si pasangannya kamu di tahun 2025 ini, bisa-bisa di tahun 2026 kamu akan ngajak dia, ya. Kamu akan ngajak dia untuk benar-benar menyelesaikan status kalian berdua. Nah, seperti itu, ya. Jadi bukannya ada pertimbangan kamu untuk di tahun 2026 rujuk dengan dia, rekonsiliasi udahlah baikan lagi lah dengan dia, ya udahlah aku fokuskan lagi lah hubungan dengan dia. Ternyata mari lihat tidak, justru makin kekeh hatinya kamu, makin kuat gitu loh. Makin yakin kamu untuk tidak memperdulikan relationship dengan si dia. Gitu loh. Makin mantap kamu, aku sendiri lebih baik daripada berdua dengan dia. Gitu ya. Kalaupun kamu mau berpasangan di sini tahun 2026, kamu akan lebih memilih untuk berpasangan dengan orang lain saja. Mendingan mulai dari nol. Gitu ya. Mendingan mulai dengan orang yang baru, orang yang lain, tidak dengan dia. Seperti itu. Dan apakah kamu akan bertemu dengan seseorang di tahun 2026 nanti? Ini mari lihat ada kemungkinan besarnya iya. Gitu loh. Ada kemungkinan besarnya iya. Gitu ya. Kamu akan memulai cerita baru dengan orang baru atau dengan orang lain, katakan seperti itu. Ya. Untuk beberapa mari lihat sebenarnya di penghujung 2025 ini nampaknya kamu sudah mulai tertarik juga ya pada orang lain ya. Paling sedikitnya nih loh, paling sedikitnya untuk beberapa kaum Sagittarius di penghujung tahun 2025 ini kamu sebenarnya sudah kesengsem, minimal kesengsem ya. Katakan barangkali kamu belum deket sama orang lain gitu. Tapi hatinya kamu kok kayaknya udah ketarik nih sama manusia lain gitu. Mari lihat ya.
Dan ada kemungkinannya bagi kalian yang sudah punya ketertarikan dengan seseorang di 2025 ini, hubungannya kamu justru akan berlanjut dengan orang itu. Gitu ya. Nah, di sana. To be continue ternyata. Gitu loh. Dan mari lihat di sini tuh kamu kayak ya nggak mau juga ya jika kemudian kamu mainnya itu tuh di dua kaki, memaksakan diri untuk tetap dengan pasanganmu yang sekarang ya, dan juga membuka diri kepada pasangan baru. Mari lihat kamu nggak mau yang seperti itu, gitu loh. Makanya mari nampak di sini tuh kamu akan lebih kuat ya untuk melepaskan si pasanganmu yang ini, yang sekarang ini. Gitu loh. Hampir-hampir mari lihat tidak ada keraguan di sana. Tanpa rasa bersalah. Gitu ya. Lempeng gayanya kamu, lempeng banget. Gitu loh. Kamu jadi kayak makin yakin berkali-kali lipat. Iya, aku dengan si dia ini tuh ya, dengan pasangannya kamu di 2025 ini sudah ndak lagi dah, mendingan sama yang baru ini gitu. Nah, kalau kalian belum ketemu sama orang baru di tahun 2025 ini, ya ada kemungkinan besarnya kamu akan mulai berkenalan minimal ya. Kamu mulai akan berkenalan dengan seseorang yang menarik hatinya kamu. Nah, seperti itu. Mari lihat gini, kamu juga kayak memang benar-benar mau main-main bersih ya. Ya, jadi kayak cerita tentang perselingkuhan, ya mari lihat bukan hal yang menarik bagi kamu. Kamu tidak butuh banyak-banyak ya orang-orang dalam dunia asmaramu untuk meramaikan hidupnya kamu. Tidak. Jadi ini tuh mari tangkep adalah tipe setia. Ya, Sagittarius yang tipe setia. Gitu loh. Ya. Setidaknya kamu tidak akan memberikan harapan janji palsu kepada seseorang ini ya, kepada baik ini yang baru ataupun ini yang lama. Pasanganmu yang sekarang ini, kamu tidak mau memberikan janji palsu ya, agar mereka berdua ini tuh tetap ada, berkenan untuk menjadi pasangannya kamu. Tidak. Kamu dengan tegas memilih aku hanya dengan satu saja. Nah, jadi sehingga yang lama ini tuh harus benar-benar dilepas. Gitu loh. Ah, udahlah, seburuk-buruknya keadaan ya. Oke, katakan kamu masih dalam masa pencaharian. Jadi kamu belum ketemu sama siapa-siapa di 2026. Ini seburuk-buruknya pembacaan ya. Kamu tidak bertemu dengan siapapun itu, orang baru yang menarik hatinya kamu. Tapi bukan berarti bahwa kamu akan kayak kompromi aja dah, ya udahlah, yang adanya cuman dia, ya udahlah, tak garap aja lah dengan dia. Enggak. Mari bilang di sini tuh kayaknya kamu enggak. Gitu loh. Ya udah, tidak dengan ini orang yang bersama kamu di 2025, dan ya kamu masih dalam masa penantian atau pencaharian pada orang yang baru. Jadi ibaratnya kalau kamu mensingle di 2026, no problem, gitu loh. Ya, justru kamu jadi kayak lebih tenang, lebih damai gitu ya dengan dirinya kamu sendiri ya. Di sana. Kamu lebih bisa mengisi hidupnya kamu itu tuh dengan hal-hal yang membahagiakan kamu dengan leluasa. Gitu loh. Karena mari lihat kamu nggak akan mau terbebani untuk mempertimbangkan si dia apabila kamu misal mau melakukan ini, mau mengerjakan itu, mau bersikap seperti ini dan seperti itu. Tidak. Kemudian 2026 hanya akan mempertimbangkan tentang dirinya kamu sendiri, kenyamanan kamu sendiri. Gitu loh. Tidak lagi memperhitungkan tentang bagaimana kenyamanannya dia, persetujuan dari dia. Tidak ada. Jadi kamu bisa kelihatan kayak benar-benar seperti layaknya orang single, gitu ya. Layaknya orang lagi ngejomblo, ya bebas kan kalau orang single, kalau orang jomblo. Kan seperti itu ya. Nah, sementara dianya sendiri,
ini mari lihat boleh agak-agaknya lebih ke trigger sama kamu di saat kamu pengen benar-benar merdeka gitu ya. Malah si dianya bisa berubah arah untuk di tahun 2026. Setelah tadinya kan, tadi kan kata Mari, udahlah nggak apa-apa lah. Aku sudah mulai beradaptasi kok tanpa kamu. Gitu ya kan. Apakah dia melanjutkan energi yang sama seperti demikian? Oh ternyata enggak. Mulai lagi dia ini tuh kayak bisa, enggak, aku enggak mau lepasin Sagittarius. Aku enggak mau pisah sama Sagittarius. Gitu. Kalau kamu bisa melenggang kangkung, ya bye-bye gitu ya sama dia. Tapi dianya sendiri nggak rela. Macam ada di sini tuh kayak dia nggak ikhlas, bahkan dia bisa marah. Gitu ya. Bisa dia marah kalau kebetulan ya dia melihat bahwa kamu sudah dengan orang lain. Gitu, cemburu berat. Gitu ya, sampai ke sumsum. Cemburunya dia. Sampai ke sumsum marahnya dia ya di sana. Gitu loh. Jadi semacam ada ketidakrelaan seseorang ini tuh untuk melepaskan kamu. Di situ loh. Malah akan naik ya hasratnya dia. Bagaimana caranya supaya dia ini tuh bisa tetap memiliki dirimu. Gitu loh. Walaupun kalau ketika dia katakan dalam keadaan ini ya, dalam keadaan lagi tenang, merenung dengan damai gitu ya. Walaupun dia itu bisa tahu ya bahwa memaksakan diri bersama dengan kamu itu tuh hasilnya buruk. Gitu ya. Tapi yang celakanya perenungan-perenungan, masa-masa perenungan yang demikian jarang untuk dia lakukan. Gitu ya. Justru lebih kuat nanti egonya dia. Oh, ini Sagittarius harus dicegah. Tidak boleh pergi. Dia bisa jadi pengganggu dalam hidupnya kamu. Dia tidak henti-henti ya untuk tanda petik caper sama kamu. Gitu loh. Dia datang kembali untuk merayu kamu, menggoda kamu. Atau bahkan dia bisa nih mengintimidasi dirimu. Gitu loh. Jadi dia adalah penghalang dirimu ya. Gitu. Penghalang di sana. Boleh-boleh untuk beberapa nih ya. Bisa dia nih, dia cari tahu siapa yang lagi deket sama kamu ini. Dan dia gaduh. Dia gaduhin itu. Laki-laki itu ataupun perempuan itu bisa dia gaduhin. Kamu siapanya Sagittarius gitu. Tiba-tibanya dia chatting, dia nelfon. Gitu ya. Karena ada energi spontannya dia mari nampak di sini ya. Siapa kamu? Aku ini loh pasangannya Sagittarius. Gitu dia. Walaupun kamu sudah tidak menganggap dia pasangannya kamu lagi, tapi dia bisa itu akan dengan ini ya ringannya gitu ya. Dia tetap bilang, aku ini loh pasangannya Sagittarius. Gitu. Di sana. Ya ini dalam upayanya dia ya untuk bisa tetap memiliki kamu. Atau itu adalah proyeksi dari egonya dia yang belum berkenan untuk membiarkan kamu menjalani hidupnya kamu dengan caranya kamu. Nah seperti itu. Kamu katakan putus, enough, selesai. Ini hubungan harus berubah, tapi dia bilang, oh tidak bisa. Gitu. Jadi akan ada satu pihak ya yang mempertahankan relationship ini. Siapa dia? Ya tak lain tak bukan adalah si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Ya, dia bahkan bisa main kasar sama kamu. Memang mungkin boleh awal-awalnya apapun yang dia lakukan nanti untuk mengusik hidupnya kamu, itu tuh bisa cukup berdampak sama kamu. Tapi kemudian itu menjadi alasan yang membuat kamu semakin kuat melihat bahwa relationship ini ataupun si dia ini tuh memang layak untuk ditinggalkan. Gitu loh. Dia layak untuk dilepaskan. Kamu akan semakin menyadari, iya sih, aku enggak lagi lah sama dia. Udah cukup.
malah makin semakin mantap dirinya kamu, gitu loh. Mau dia pakai cara nangis-nangis gitu ya, meraung-raung sama kamu, please tolong jangan tinggalkan aku, nanti loh kalau kamu tinggalin aku nanti lompat nih dari atas pohon cabe gitu ya. Nah, kamu bisa-bisa itu urusannya kamu aja lah gitu, mau lompat kayak mau berenang kayak mau gimana kayak gitu ya, mau terjun bebas terserah gitu loh. Aku semakin gak nyaman sama kamu gitu soalnya ya. Itu gak akan bisa untuk mematahkan niatannya aku untuk tidak lagi sama kamu. Nah, justru kamu gitu di sana. Makin gak peduli kamu sama dia. Kamu bisa ngeliat ini orang kok makin menjengkelkan ya. Annoying banget dianya di mata kamu. Apalagi kalau dia pakai acara intimidasi ke kamu. Gitu ya. Jadi boleh di situ tuh jadi keras hatinya kamu ngelihat seseorang ini, tertutup hatinya kamu. Bisa mati empati dan simpatinya kamu sama si dia. Gitu loh. Makin ngilang perasaan cintanya kamu nanti ya kepada si dia. Gitu. Semakin padam keinginannya kamu untuk bareng-bareng sama dia di tahun 2026. Gitu loh. Jadi ya ternyata kisahnya kamu dengan si dia ini, judulnya ya di tahun 2026 adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya, hasrat yang hanya dimiliki oleh satu orang. Gitu loh. Jadi hanya akan ada energinya dia masuk dalam hubungan kalian. Gitu ya, dan energinya kamu sendiri akan semakin mau cepet pergi dari hubungan ini. Gitulah. Ya. Jadi kayak yang boleh misalnya tahun ini tuh kalian masih tetap berada tinggal di bawah atap yang sama. Tahun depan kamu bisa minggat, kamu bisa pergi gitu. Ngekos lah gitu. Nah, bisa di sana. Udahlah balik aja ke rumah orang tua. Gitu. Udahlah aku sewa rumah lain aja. Makin kamu tunjukin aku tidak dengan dia. Jika tahun ini kamu belum ngeblokir dia, tahun depan kamu blokir habis. Gitu loh. Di sana. Makin gak main-main. Makin gak main-main kamu ya. Tunjukin apa sih maunya kamu di sini. Gitu. Jadi segala triggeran-triggerannya dia yang mencoba untuk meluluhkan hatinya kamu. Supaya mau kembali bersama dengan si dia. Mari nampak ini tuh gagal. Gitu. Gagal total. Gitu ya, paling-paling ya kamu hanya akan terusik sedikit-sedikit ya. Tapi habis dari situ kamu melawan gitu. Gak boleh aku terusik. Kok aku jadi lemah pula ya, aku bisa terintimidasi oleh dia. Gitu. Ya jangan main-main kan kalau sama kalian orang-orang Sagittarius kan. Kalau enggak ya enggak gitu. Di sana. Ya, mau seberapa kuat orang mengikat kamu ya. Orang di sini tuh dalam artian dia, mau seberapa kuat dia coba untuk mengikat kamu supaya kamu nggak kemana-mana, gitu ya, biar kamu mau tetap stay sama si dia, makin cepat kamu kabur lari dari dia, makin berontak kamu, tidak gitu. Di situ ya, makin jadi justru kayak makin bersepakat lahir batinnya kamu, pikiran dan perasaannya kamu. Ya, untuk meninggalkan seseorang ini. Nah, di sana ya. Jadi gagal, mari lihat upayanya si dia. Gitu loh. Jadi ya dari pihak kamu 2026 ini harus tuntas selesai. Gitu. Tapi dari pihaknya dia tidak boleh. Aku tidak mau tuntas, aku tidak mau selesai. Nah seperti itu. Jadi dia bisa kayak sedang menabuhkan genderang perang ya dalam bentuk perjuangannya dia kepada kamu. Gitu loh. Ya, dia bisa kayak mematikan dia punya hasil perenungan yang menyatakan bahwa memaksakan diri juga tidak baik. Intuisinya dia bisa aja sudah menyatakan bahwa kamu memang Sagittarius
benar-benar mau berpisah dari dia. Tapi dia bisa menyangkal intuisinya dia, tidak mungkin Sagittarius mau pisah dari aku. Nah ini ya, dia bisa menyangkal intuisi dan membuat diri dia sendiri larut kepada ilusi. Gitu. Ya dia juga bisa punya ilusi yang kayak akan seperti apa aku tanpa Sagittarius, bisa-bisa aku tidak akan bahagia, bisa-bisa tidak akan ada lagi yang mau sama aku, bisa-bisa gini, gitu. Jadi agaknya dia akan dramatis ya di tahun 2026. Akan dramatis ke kamu, gitu loh. Jadi ya salah satu yang mengusik dirimu di tahun 2026 adalah si seseorang ini, si pasangannya kamu yang sekarang ini. Gitu loh. Dia akan mengusik kamu. Tapi ya begitu, semakin dia mengusik kamu, semakin ilfil kamu sama dia. Salah caranya dia kalau dia masih mau tetap memperjuangkan hubungan kalian. Gitu. Dia akan nunjukin kamu nanti akan menangkap ya, semakin dapat menangkap bahwa orang ini sebenarnya dia hanya berdasarkan kepuasan egonya dia. Gitu loh. Dia mau mengkerangkeng kamu. Gitu. Dia mau mengkerangkeng kamu, dia mau ngebatas-batasi hidupnya kamu. Dia mau mencegah kamu dari kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang kamu inginkan. Gitu loh. Ya, di sana. Jadi menjawab pertanyaan, lagi-lagi ini penutupan ya, menjawab pertanyaan apakah hubungan kalian akan berlanjut di 2026, hanya akan berlanjut ya, tetapi dari sisi si pasangannya kamu ini saja, gitu ya, tanpa kesepakatan dari dirimu, gitu loh. Karena kamu mau pisah, dianya tidak, ya. Dia masih ingin bersama, kamunya menolak. Nah, seperti itu, ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik. Mari awali ya dari inisial S. Ada 1, kemudian L ada lupa, M ada meja, N nama, J jalan, R rasa, F ada fisika, K ada kata, W ada wanita, dan H ada hati. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada energi Aquarius, ada energi dari Cancer, ada energi dari Aries, masuk energi dari Libra, dan energi dari Scorpio hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.